Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, hidup di dunia tidak akan selamanya. Setiap manusia sudah ditakdirkan oleh Allah kapan waktunya meninggalkan dunia ini. Maka sudah selayaknya bagi manusia, khususnya bagi orang yang beriman, untuk membekali diri dengan amal-amal baik sebagai bekal melangkah ke kehidupan selanjutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat, "Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang dengan kedua-duanya, yaitu kitab Allah atau Al-Quran dan sunnahku." Hadis riwayat Al-Hakim. Selain sebagai petunjuk ke jalan yang lurus, ternyata kelak di alam kubur dan di alam akhirat, Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada orang yang menjadi temannya sewaktu di dunia. Lantas, siapakah orang yang menjadi teman Al-Quran di dunia? Bagaimana pertolongan Al-Quran di alam kubur dan di alam akhirat? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, orang yang menjadi sahabat Al-Quran ketika di dunia dan akan mendapatkan pertolongan dari Al-Quran ketika di alam kubur dan alam akhirat adalah mereka yang semasa hidupnya gemar membaca Al-Quran, memahami isinya, menghafalkan dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dijelaskan dalam suatu riwayat oleh Al-Bazar dalam kitab La'ali Masnuna, jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar memudahkan proses tanya jawab. Akan tetapi orang tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun, aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Kemudian orang tampan itu berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara keras dan terkadang dengan suara perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan Mungkar dan Nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat selesai memberikan pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani dari sutra yang penuh dengan kasturi dan malail a'la. Tidak sampai di situ, ternyata tidak hanya di alam kubur saja Al-Quran menolong orang yang gemar membacanya. Ternyata syafaat Al-Quran juga akan diberikan kelak di alam akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa kelak di hari kiamat, Al-Quran akan datang memohon secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menganugerahkan kepada pembacanya sebuah mahkota kemuliaan. Kemuliaan ini tidak didapatkan oleh seorang pun kecuali bagi mereka yang gemar dan memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, kelak di hari kiamat, Al-Quran akan datang seraya memohon kepada Tuhannya, "Wahai Tuhan, pakaikanlah kepadanya pembaca Al-Quran." Kemudian ia dipakaikan mahkota kemuliaan. Kemudian ia memohon kembali, "Wahai Tuhan, tambahkanlah." Kemudian dipakaikan pakaian kemuliaan. Kemudian ia memohon lagi, "Wahai Tuhan, ridhoilah dia." Kemudian Allah pun meridhoinya. Maka ia berkata, "Bacalah dan naiklah, sebab setiap satu ayat akan dilipatkan satu kebaikan." Hadis riwayat Tirmizi.
Syekh Faisal Al-Mubarak radhiyallahu anhu menjelaskan, hadis ini merupakan motivasi dan perintah agar kita selalu membaca Al-Quran, dan bahwasanya ia akan memberikan syafaat bagi penjaganya, yaitu orang-orang yang selalu membaca, berpegang teguh dengan kandungannya, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Selain itu, dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, siapa yang membaca Al-Quran dan mengikuti petunjuknya, maka Allah akan memberikan hidayah di dunia dan melindunginya dari buruknya hisab amal di hari kiamat kelak. Karena Allah telah berfirman, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan sesat di dunia dan sengsara di akhirat. Al-Quran Surat Toha ayat 123. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah penjelasan mengenai orang yang akan menjadi teman dan mendapatkan pertolongan saat di alam kubur dan di alam akhirat. Mereka adalah orang yang semasa hidupnya gemar membaca Al-Quran, memahami isinya, menghafalkan, dan mempraktekkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya dengan tadabur dan mengamalkannya. Bacalah Az-Zahrawain atau dua cahaya, yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang pada hari kiamat nanti seperti dua awan, atau seperti dua cahaya sinar matahari, atau seperti dua ekor burung yang membentangkan sayapnya. Keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca dua surat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.